Halo adik-adik, ketemu lagi di BKSN Online. Coba deh, Kak Tia pengen ngecek semangat dulu. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Mantap. Nah, kita udah sampai di pertemuan kedua BKSN Online. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu aku solider dengan sesama. Solider itu apa ya? Tentara bukan dong. Nah, kalau pengen tahu nanti disimak ya videonya. Tapi sebelumnya disiapin dulu kitab sucinya. Namanya juga BKSN Online. Bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan belajar banyak dari kitab suci. Sudah siap kitab sucinya? Coba dibuka Injil Matius bab 25. Udah ketemu belum? Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Disiapin dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng dan tonton videonya sampai habis. Sebelum kita memulai pertemuan BKSN yang kedua ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang kami dengar lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan sabda pertemuan kedua BKSN kali ini, mari kita buka buku panduan kita atau Alkitab, Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik GKPN Surakarta yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dan berkah dalam.
pada pertemuan minggu kedua pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan merenungkan tema Aku solider dengan sesama. Untuk mengawali pendalaman iman kali ini, saya akan mengajak kalian melihat tayangan video singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Marianus Mite, mau jadi pilot. Nama saya Evandion, saya polisi. Nama saya Manuel Tigih, menjadi ingin saya Maria PK, saya mau jadi ibu guru. Saya nama Ansunis, saya jadi pastor. Saya nama Maria PK, saya mau ibu guru. Nama saya Milkan Putih, saya mau jadi ibu guru. Nama saya Eva Gia, saya mau jadi ibu guru. Nama saya Tena, saya jadi dokter. Nama saya Marasina Peke, mau jadi suster. Nama saya John Christianus Pula, saya Pula. Nama saya Yeskian Mote, jadi pastor. Nama saya Martin Bobi, saya jadi guru. Nama saya Leonardo Mote, saya mau jadi tentara. Nama saya Apollo Cemote, saya jadi pastor. Nama saya Mustika, saya mau pastor. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Dalam tayangan video tadi, kita baru saja mendengarkan cita-cita teman kita dari SD WGT Papua. Mereka adalah teman-teman kita yang polos, semangat, dan jujur. Namun keadaan mereka tidak seperti kita. Mereka dalam situasi terbatas. Mereka hidup di pedalaman Papua pada masa pandemik COVID-19, hanya tinggal di rumah, tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak punya HP, tidak punya laptop untuk pelajaran online seperti kita di sini. Bahkan alat tulis dan buku juga tidak punya. Bagaimana kita mau solider dengan teman-teman kita di Papua yang serba terbatas ini? Paling tidak kita mendoakan mereka agar Tuhan mengirimkan orang baik yang peduli mereka, agar menolong mereka, memberikan alat-alat sekolah seperti pensil, ballpoint, buku tulis, dan buku-buku bacaan yang berguna untuk mendukung cita-cita mereka. Namun anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus, tidakkah kalian punya teman-teman sekolah, bahkan tetangga dekat yang tidak punya sarana dan fasilitas alat-alat sekolah seperti juga teman-teman di WGT Papua? Bagaimana kita solider dengan mereka? Mungkin kalian bisa mengajak belajar bersama mereka di rumah kalian. Tentu saja dengan memperhatikan aturan kesehatan pada masa COVID-19 ini. Pakai masker dan jaga jarak. Itulah cara kalian solider dengan sesama kita. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Semoga kalian berjumpa dengan Tuhan Yesus saat solider dengan teman-teman sekolahmu yang berkekurangan dan miskin. Demikianlah anak-anak dan adik-adik remaja Katolik KVKPN Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, jumpa kembali dengan pertemuan di KSN yang kedua. Aku solider dengan teman. Kali ini kreativitas kita akan mengelompokkan gambar domba dan kambing. Yang domba disendirikan, yang kambing disendirikan. Nah, adik-adik kalau tidak punya gambar domba atau kambing, adik-adik di rumah boleh mengelompokkan dengan pensil warna. Pensil warna yang terang, ada merah, kuning, oranye. Satunya boleh pensil warna hitam, biru, hijau. Nah, kali ini kita akan mengelompokkan gambar domba dan kambing. Domba itu perbuatan yang baik, kambing perbuatan yang tidak baik. Sama kalau adik-adik di rumah dengan pensil warna yang terang itu perbuatan yang baik, pensil warna yang gelap itu perbuatan yang kurang baik. Nah, akan kita kelompokkan, akan kita gunting dahulu. Gambar domba kita kelompokkan sendiri dan gambar kambing kita kelompokkan sendiri juga, akan kita tempel. Sudah jadi gambar kambing dan gambar domba. Nanti di tempat yang gambar domba ini adik-adik tulis kebaikan-kebaikan yang ada di kitab suci. Di tempat yang kambing adik-adik tulis perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Apa itu perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik perbuatan di tempat yang gambar domba, perbuatan yang baik itu jika haus diberi minum, jika lapar diberi makan, dan jika sakit ditengok. Perbuatan yang tidak baik apa ya? Oh, dia tidak mau memberi makan orang yang kelaparan, tidak memberi minum orang yang kehausan. Dan kalau ada orang yang sakit, tidak mau menengok. Nah adik-adik, demikian kreativitas kita pada pertemuan kedua BKSN kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah, tetap semangat, ceria. Yes. Nah, gimana hasil belajar hari ini? Makin mantap kan? Makin pinter pasti ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan bahwa ayo, mari melayani sesama yang menderita sebagai wujud bakti kita melayani Tuhan. Jadi, jangan pilih-pilih lagi kalau melayani ya. Pokoknya semua harus kita layani, oke? Nah, kita ketemu lagi di minggu depan BKSN Online pertemuan ketiga ya. Hari ini sampai situ dulu. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, mari kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang pertemuan kami. Sabdamu mengajarkan kepada kami untuk kami lebih terbuka hati, menolong sesama kami, terlebih mereka yang menderita. Bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya itu demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh